常规操作。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Jans, masih melanjutkan serial drama Lovely Runner, di mana sebelumnya Imsol yang mengetahui Sonjay mengikuti audisi musik membuatnya khawatir jika Sonjay kembali mengalami kejadian buruk, sehingga Imsol berusaha untuk menemui Sonjay, namun kejadian buruk menimpa Imsol yang membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Beruntung Sonjay berhasil menyelamatkan Imsol, dan itu membuat Imsol menyadari bahwa ternyata Sonjay lah yang menyelamatkan dirinya di masa depan. Akankah Imsol berhasil menyelamatkan Sonjay dari nasib buruk yang akan dialaminya di masa depan? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Singkatnya, saat pulang, terlihat Sonjay sangat mengkhawatirkan keadaan Imsol, di mana Sonjay saat itu mengingatkan Imsol untuk berhati-hati dan tidak tidur lagi sembarangan di dalam bis. Mendengar itu, Imsol pun sangat senang karena Sonjay tidak lagi marah kepadanya, dan Imsol baru menyadari jika Sonjay yang selama ini menjadi idola favoritnya ternyata selalu berada tidak jauh dari kehidupannya. Pagi harinya, Imsol pun meminta maaf kepada Sonjay karena telah mengecewakannya, sekaligus berterima kasih karena Sonjay telah menyelamatkannya. Sonjay pun terlihat senang karena sebenarnya Sonjay tidak ingin jauh-jauh dari Imsol. Dan semenjak saat itu, keduanya pun kembali berbaikan, di mana Imsol memberikan sebuah hadiah berupa kapsul kepada Sonjay dan menyuruhnya untuk menguburnya, dan hanya boleh dibuka tepat pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Mendengar itu, Sonjay pun sempat menanyakan alasan Imsol. Namun Imsol saat itu beralasan, jika Sonjay membukanya pada tanggal itu, maka itu akan sangat berarti baginya. Yang padahal Imsol melakukan itu agar ia bisa merubah masa depan Sonjay yang tidak mengakhiri hidupnya. Sesampainya di sekolah, Imsol yang baru mengingat jika hari itu adalah hari inspeksi seragam membuatnya panik karena tidak membawa dasi, dan itu bisa membuatnya dihukum. Namun dengan romantis, Sonjay langsung memberikan dasinya kepada Imsol agar Imsol tidak dihukum. Taesung yang melihat itu membuatnya panas terbakar api cemburu. Hingga di malam harinya, Imsol yang baru mengetahui jika ada seorang atlet renang yang berhasil melaju ke babak final turnamen renang internasional dan akan melakukan pertandingan pada esok hari. Imsol kemudian saat itu juga berinisiatif mengajak Sonjay untuk berjalan-jalan. Tujuannya agar Ryu Sonjay tidak merasa sedih melihat atlet renang yang sukses melaju ke babak final, yang mana itu adalah mimpi Sonjay sedari dulu. Sonjay tentu saja merasa sangat bahagia dengan Imsol yang mengajaknya berjalan-jalan. Dan di momen itu, Imsol terus berusaha mengalihkan perhatian Sonjay dari semua tontonan atau berita mengenai pertandingan renang yang pada akhirnya membuat situasi menjadi canggung di antara mereka. Namun pada akhirnya, usaha Imsol mengalihkan perhatian Sonjay gagal, di mana Sonjay malah terlihat menonton pertandingan renang itu. Namun bukannya sedih, Sonjay justru malah terlihat bahagia menyaksikan pertandingan renang itu, di mana Sonjay pun menjelaskan jika dirinya sudah move on dari dunia atlet dan tidak akan merasa bersedih, walaupun kini mimpinya sebagai atlet renang harus ia kubur dalam-dalam. Mendengar itu, Imsol pun menyemangati Sonjay dengan berkata jika Sonjay bisa sukses dengan memilih profesi yang lain. Hingga keesokan harinya, Imsol mendatangi kantor polisi untuk menanyakan ponsel yang diduga dicuri oleh tunawisma saat berada di jembatan. Namun sang polisi yang sedang sibuk mengerjakan kasus lain malah meminta Imsol untuk segera pulang. Imsol yang masih penasaran memutuskan untuk mendatangi tempat saat ponselnya dicuri, di mana di sana terlihat banyak sekali orang yang sedang berkumpul karena ternyata telah ditemukan adanya jasad yang dikubur di sekitar tempat itu. Hingga ketika Imsol mendengar suara kunci milik seorang supir taksi, Imsol pun seolah-olah mengingat suatu kejadian buruk yang dahulu menimpanya, dan ternyata sang sopir taksi itulah yang telah mengambil ponsel milik Imsol. Entah siapa sopir taksi itu, namun terlihat begitu sangat mencurigakan. Hingga di malam harinya, Imsol memutuskan untuk belajar menaiki sepeda karena dulunya Imsol belum sempat belajar menaiki sepeda sampai akhirnya ia mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh.
Dan sekarang dengan kaki yang masih normal, Imsol saat itu juga berusaha untuk menaiki sepeda walaupun babak belur karena selalu terjatuh. Hingga tiba-tiba Sonjay pun datang untuk membantu dan mensupport Imsol, dan pada akhirnya dengan bantuan sang pujaan hati, Imsol akhirnya bisa dengan lancar menaiki sepedanya. Keesokan harinya, Hyunju yang pusing dengan pelajaran sekolah, ia pun mengajak Imsol untuk menonton konser musik. Namun yang tidak terduga, di konser itu, Imsol bertemu dengan Taesung yang ternyata juga akan tampil, di mana Taesung masih terlihat sangat tertarik dengan Imsol yang masih beranggapan jika Imsol datang ke sana adalah untuk dirinya. Namun Imsol berkata jika ia datang ke sana atas permintaan dari Hyunju, dan tanpa diduga, ternyata Sonjay juga akan tampil, bahkan ia memakai jaket yang sama dengan Taesung. Hingga keduanya pun yang sama-sama menyukai Imsol akhirnya bersaing untuk mendapatkan perhatian dari Imsol. Hingga saat konser dimulai, Imsol pun dibuat terkejut karena nama band yang akan tampil adalah Eclipse, yang vokalisnya tidak lain adalah Ryu Sonjay. Yang mana Imsol sangat terharu mendengar suara dari Sonjay dan menikmati penampilan yang sangat memikat dari Ryu Sonjay. Setelah selesai, Imsol melihat Sonjay berbicara dengan Pak Kim. Imsol yang khawatir pun berniat menghampiri Sonjay, namun Sonjay telah pergi, membuat Imsol semakin khawatir. Bahkan saat pulang, Imsol saat itu juga bertanya apakah Sonjay membuat kesepakatan dengan Pak Kim. Sonjay pun menjawab jika dirinya belum membuat kesepakatan apapun dengan Pak Kim mengenai debutnya. Mendengar itu, Imsol pun merasa lega karena kemungkinan besar masa depan Ryu Sonjay akan berubah. Sonjay kemudian memberikan ponsel baru untuk Imsol, namun Imsol tidak peduli dengan ponsel itu dan malah meminta Sonjay untuk tidak memikirkan hal yang akan membuatnya terjerumus dan frustasi, serta meminta Sonjay untuk memiliki kehidupan yang akan membuatnya bahagia. Bingung dengan perkataan Imsol, Sonjay seketika itu pergi begitu saja. Namun ternyata Sonjay memikirkan perkataan Imsol yang menyuruhnya memilih kehidupan bahagia. Untuk itu Sonjay akhirnya memutuskan untuk segera menyatakan perasaannya kepada Imsol, karena hal itulah yang akan membuat kehidupannya bahagia. Mendengar itu, Imsol pun sangat terkejut dan tidak menduga jika Sonjay sang pujaan hati ternyata mencintainya. Di mana Imsol yang masih shock saat itu juga pergi meninggalkan Sonjay. Bahkan saat di rumah, Imsol terus kepikiran dengan perkataan Sonjay yang menyatakan perasaannya kepadanya. Serta Imsol bertanya-tanya mengapa Sonjay bisa menyukainya. Di sisi lain, Taesung yang sedang curhat mengenai dirinya yang dicampakkan oleh Imsol, dan ternyata pembicaraan itu didengar oleh Sonjay, di mana Sonjay saat itu juga merasa senang karena Taesung saingannya telah gugur di hati Imsol. Hingga keesokan harinya, Imsol curhat kepada Hyunju tentang alasan mengapa Sonjay bisa menyukainya, yang padahal Sonjay hanyalah orang yang ia idolakan. Hyunju pun memberitahukan jika Sonjay bisa menyukai Imsol karena Imsol yang seakan-akan mengejarnya, serta memberi perhatian kepada Sonjay, yang mana hal itu membuat Sonjay terbawa perasaan dan jatuh hati kepada Imsol. Mendengar itu, Imsol pun merasa jika ia tidak pernah membuat Sonjay terbawa perasaan karena tujuannya selalu memberikan perhatian kepada Sonjay agar Sonjay tidak merasa depresi. Imsol yang kini sadar jika selama ini Sonjay mencintainya, ia pun akhirnya dibuat canggung ketika melihat perlakuan Sonjay yang romantis dan sangat perhatian kepadanya. Namun saat keduanya pulang, Taesung ternyata telah menunggu Imsol dan meminta Imsol untuk berbicara empat mata. Sonjay mendengar itu, seketika terlihat cemburu, namun karena ia ingin menunjukkan sikap kedewasaannya kepada Imsol, Sonjay pun sembari tersenyum mempersilahkan keduanya untuk berbicara. Di mana ternyata Taesung yang masih tidak terima hubungannya dengan Imsol berhenti di tengah jalan, kembali menyatakan perasaannya kepada Imsol. Namun Imsol saat itu juga menolaknya dengan penuh emosi karena dirinya sama sekali tidak pernah mencintai Taesung, membuat Taesung galau hingga membuatnya tidak fokus saat mengendarai motornya, dan pada akhirnya ia pun mengalami kecelakaan. Pagi harinya, Imsol bersiap mengantarkan sang ibu yang akan pergi liburan, di mana Imsol terlihat begitu senang melihat sang ibu yang pergi bersama dengan seorang pria yang menurut Imsol adalah kekasih dari ibunya. Di sisi lain, sang sopir taksi yang mencurigakan tiba-tiba menelpon nenek Imsol dan berkata jika dirinya menemukan ponsel Imsol serta ingin mengembalikannya.
Sang nenek dengan polosnya memberikan alamat rumah Imsol kepada sang sopir taksi. Sementara di sekolah, Imsol yang lagi-lagi ketiduran kembali dibuat gugup saat dirinya melihat Sonjay yang sedang memandanginya, membuat Imsol saat itu juga salah tingkah dan segera pergi dari sana. Namun tak lama, Sonjay mengikutinya dan mencoba kembali menyatakan cintanya. Namun karena keduanya sama-sama gugup, Sonjay malah mengalihkan topik dengan mengajak Imsol untuk nonton pertandingan baseball di esok hari. Namun setelah nonton bersama, Imsol malah semakin dibuat gugup oleh Sonjay yang terus memberikan perhatian kecil kepada Imsol. Begitu juga dengan Sonjay yang semakin jatuh hati melihat kepribadian Imsol yang sangat ceria. Sonjay merasa momen itulah yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Sonjay kemudian mengajak Imsol pergi dan menyatakan perasaannya kepada Imsol, namun belum sempat Imsol menjawab. Tiba-tiba, Sonjay mendapat panggilan dari Taesung yang saat itu dirawat di rumah sakit, di mana Taesung memberitahukan jika ia melihat ibu dari Imsol yang berada di rumah sakit yang sama dengannya. Sonjay pun segera memberitahukan Imsol dan mereka saat itu juga pergi ke rumah sakit, di mana Imsol sangat bersedih mengetahui jika ibunya ternyata berpamitan bukan untuk liburan, melainkan menjalankan operasi karena menderita sebuah penyakit. Dan di momen itu pula, Imsol akhirnya memberikan jawaban kepada Sonjay yang menyatakan perasaannya, di mana Imsol malah menolak perasaan Sonjay kepadanya, serta meminta Sonjay untuk tidak mencintainya. Mendengar itu, Sonjay pun seketika dibuat galau, namun sejatinya Imsol melakukan itu bukan karena tidak ingin membalas perasaan Sonjay, melainkan Imsol ingin pergi ke masa depan karena di malam itulah, malam di mana dirinya akan mengalami sebuah insiden buruk, dan Imsol pergi ke masa depan untuk menghindari insiden tersebut. Bahkan Imsol memutuskan berdiam diri di rumah sembari menunggu hingga tengah malam agar ia bisa kembali ke masa depan. Namun Sonjay tiba-tiba mengajaknya bertemu. Imsol yang masih merasa bersalah pun mencoba menyusul Sonjay, namun ternyata sang sopir taksi mencurigakan kini telah berada di hadapannya. Seketika itu Imsol mengingat kejadian buruk di masa depan yang menimpanya, yang ternyata dahulu sang sopir taksi itulah yang merupakan orang yang mencoba menghabisi Imsol dan menjadi penyebab Imsol lumpuh, meskipun pada saat itu Imsol berhasil diselamatkan oleh Sonjay. Dan di masa kini, kejadian itu kembali terjadi, di mana Imsol yang tidak sempat pergi ke masa depan kembali diculik dan akan dihabisi oleh sang sopir taksi bejat. Sementara Sonjay yang sempat berpapasan dengan taksi yang menculik Imsol, ia pun baru menyadari ketika melihat payung yang digunakan oleh Imsol terjatuh di tempat itu. Sonjay yang panik pun segera menanyakan keberadaan Imsol kepada kakak dari Imsol. Namun sang kakak tidak mengetahui keberadaan Imsol adiknya. Namun sebelumnya Imsol sempat mengatakan jika ia akan pergi ke sebuah jembatan. Mendengar itu, Sonjay saat itu juga meminta pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Imsol. Namun, lagi-lagi pihak kepolisian mengabaikan keterangan Sonjay dengan beralasan jika mereka sedang sibuk. Membuat Sonjay yang kecewa, akhirnya memutuskan mencari keberadaan Imsol seorang diri di jembatan. Sementara saat itu, Imsol yang sudah kelelahan dan dipenuhi luka masih terus dikejar oleh sang sopir taksi menggunakan mobilnya. Imsol yang sudah tidak berdaya, tidak kuasa lagi berlari, namun tak lama Sonjay bersama ayahnya datang untuk menyelamatkan Imsol. Dan itu membuat Imsol merasa bahagia melihat keberadaan Sonjay. Hingga Sonjay yang panik pun menanyakan keadaan Imsol, namun tiba-tiba Imsol kembali ke masa depan, di mana Imsol begitu sangat terkejut mengetahui kondisi kakinya sekarang yang sudah tidak lumpuh lagi. Dan karena itu, Imsol akhirnya tersadar jika ia telah berhasil merubah takdirnya. Begitu juga dengan Sonjay yang ternyata tidak jadi meninggal dan justru malah sukses menjadi seorang aktor film. Hal itu pun membuat Imsol sangat bahagia dan bersyukur karena takdir buruk yang menimpa Sonjay kini telah berubah. Dan karena malam itu adalah malam di mana Imsol membuat janji dengan Sonjay untuk membuka sebuah kapsul yang berisikan hadiah yang pernah mereka kubur. Imsol pun bergegas pergi ke tempat itu. Namun sayangnya ia tidak menemukan keberadaan Sonjay, yang mana Sonjay saat itu terlihat sangat bahagia dengan profesi barunya sebagai aktor film. Hingga saat dirinya sedang berbicara dengan In Hyo, tiba-tiba seorang fans fanatik memaksa membuka pintu apartemen Sonjay, namun hal itu cepat dicegah oleh security. Namun wanita itu berhasil kabur, dan Sonjay saat itu juga melaporkan wanita itu ke pihak kepolisian. Wanita itu yang dalam keadaan panik tanpa sengaja menabrak Imsol yang saat itu sedang melamun. Karena berpenampilan hampir sama dengan wanita itu, alhasil Imsol pun harus ditangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan setelah diperiksa, Imsol akhirnya dibebaskan atas permintaan dari Sonjay.
yang ternyata telah menarik laporannya. Membuat Imsol malah semakin emosi karena dirinya yang lagi-lagi tidak bisa bertemu langsung dengan Sonjay. Sementara Sonjay sendiri yang diberitahu oleh manajernya jika wanita yang mereka curigai penguntit sebelumnya, yang mana itu adalah Imsol, ternyata adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan film. Di mana dalam cerita sang manajer, wanita itu marah karena Sonjay menolak tawaran akting untuk perusahaan film mereka. Pagi harinya, Imsol terlihat begitu sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata dirinya kini bekerja di perusahaan film yang sebelumnya pernah menolak dirinya. Di mana sang atasan meminta Imsol untuk menjelaskan kejadian yang membuat Imsol dibawa ke kantor kepolisian. Imsol pun membela diri jika bukan dirinya orang yang menguntit di apartemen Sonjay. Mendengar itu, atasan Imsol menyuruh Imsol agar segera bertemu dengan Sonjay dan menjelaskan secara langsung semua kesalahpahaman itu, agar Sonjay nantinya bersedia bermain film untuk perusahaan mereka. Membuat Imsol pun terkejut, bercampur senang karena mereka akhirnya akan bertemu. Sayangnya saat itu, Imsol mendapat panggilan darurat dari Hyunju, yang rupanya saat itu akan melahirkan, dan itu membuat Imsol saat itu juga panik dan bergegas pergi ke rumah sakit. Bahkan saking paniknya, Imsol sempat menabrak Sonjay yang baru tiba di perusahaan mereka, yang mana itu membuat Sonjay masuk ke dalam kolam. Namun karena terburu-buru, Imsol tidak sempat melihat Sonjay dan hanya memberikan nomor ponselnya kepada manajer Sonjay. Namun sesampainya di rumah sakit, Imsol pun begitu sangat terkejut dikarenakan Hyunju temannya ternyata di masa itu telah menikah dengan kakaknya dan kini telah dikaruniai 2 orang anak. Membuat Imsol sekali lagi syok karena Hyunju telah menjadi kakak iparnya. Dan di malam harinya, terungkap jika perasaan Sonjay sama sekali tidak berubah kepada Imsol. Meskipun Imsol menolak perasaannya di masa lalu, di mana Sonjay masih menyimpan foto mereka berdua beserta kenangan indah di antara mereka. Begitu juga dengan Imsol yang terlihat sangat merindukan kehadiran Sonjay dan ingin sekali bertemu dengannya. Hingga keesokan harinya, Imsol kembali mendapat panggilan dari kepolisian atas laporan Imsol yang telah mendorong Sonjay ke dalam kolam. Di mana di sana, Imsol diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi mendekati Sonjay. Hingga saat sang polisi menyinggung jika Sonjay akan mengadakan konser band Eclipse-nya yang sempat tertunda, membuat Imsol sangat terkejut karena ternyata takdir Sonjay sebagai vokalis band belum sepenuhnya berubah. Imsol kemudian segera mendatangi tempat konser itu untuk menemui manajer Sonjay, lalu menitipkan sebuah bunga berisikan kartu namanya untuk diberikan kepada Sonjay agar ia bisa bertemu dengan Sonjay. Namun, momen ketika dulunya ia mengikuti konser itu seperti kembali terulang, mulai dari ponselnya yang terjatuh hingga dirinya yang menikmati konser dari luar stadion. Membuat Imsol teringat jika dirinya akan bertemu dengan Sonjay di jembatan. Imsol yang saat itu bergegas menuju ke jembatan, namun Imsol bersyukur karena Sonjay tidak datang di jembatan itu, yang artinya takdir Sonjay telah berubah. Namun, Imsol pun tiba-tiba dibuat terkejut ketika melihat Sonjay yang kini telah berada di belakangnya. Walaupun sebenarnya Imsol tidak menginginkan pertemuan itu, namun karena dirinya yang sangat merindukan Sonjay, keduanya pun akhirnya saling mengungkapkan perasaan rindu mereka yang telah lama tidak bertemu. Di mana ternyata Sonjay bisa datang ke sana bukan karena takdir buruk yang ditakutkan oleh Imsol, melainkan Sonjay mengetahui itu dari kartu nama Imsol yang ia terima, dan hal itu menandakan jika Imsol sejatinya telah merubah masa depan Sonjay. Bahkan di hari di mana keduanya berjanji untuk membuka hadiah yang mereka kubur bersama, Sonjay ternyata sudah mengambilnya dan sangat menunggu kehadiran Imsol. Akan tetapi, karena Imsol yang tidak kunjung datang membuat Sonjay membukanya seorang diri, di mana hadiah di dalam kapsul itu berisikan sebuah surat yang dituliskan oleh Imsol di masa lalu, yang mengungkapkan rasa terima kasih Imsol kepada Sonjay karena telah hadir dalam kehidupannya. Sementara Imsol yang kini masih khawatir kepada Sonjay karena malam itu adalah malam di mana Sonjay akan mengakhiri hidupnya, Imsol kemudian mengajak Sonjay bermalam di sebuah hotel. Mendengar itu, Sonjay pun seketika gugup karena dirinya belum pernah diajak sebrutal itu oleh Imsol. Hingga sesampainya di hotel, Imsol saat itu juga meminta maaf kepada Sonjay atas kejadian yang membuat Sonjay masuk ke dalam kolam ikan. Namun Sonjay tidak mempermasalahkan hal itu, hingga tak lama In Hyuk menghubungi Sonjay dan memberitahukan jika Sonjay yang kini sedang bersama Imsol ternyata telah diketahui oleh media dan beritanya kini telah viral. Mendengar itu,
Sonjay akhirnya memutuskan untuk pergi dan meminta Imsol untuk pulang agar para wartawan tidak meliput mereka. Namun Imsol yang tidak akan membiarkan Sonjay sendirian di malam itu, kemudian dengan nekat sambil menutup wajahnya, ia pun langsung membawa Sonjay pergi bersamanya. Hingga setibanya di kediaman Sonjay, Imsol saat itu izin ke kamar mandi karena mendapat telepon dari ibunya yang menanyakan keberadaan Imsol. Imsol yang panik kemudian memberitahukan ibunya jika ia akan menginap. Sonjay yang sedang beres-beres pun tanpa sengaja mendengar pembicaraan Imsol dan itu membuat Sonjay sangat bahagia karena Imsol yang akan menginap di apartemennya. Namun di hadapan Imsol, Sonjay menyembunyikan rasa bahagia dan berusaha bersikap dingin hingga Imsol pun meminta Sonjay untuk membawanya berkeliling di apartemennya. Saat makan malam, Sonjay menanyakan alasan mengapa Imsol sangat ingin menginap di rumahnya. Dengan gugup Imsol beralasan jika Sonjay akan menghilang di malam itu, dan Imsol tidak menginginkan hal itu terjadi. Yang padahal Imsol sangat takut jika Sonjay akan mengakhiri hidupnya karena depresi. Mendengar itu Sonjay pun tidak terkejut sama sekali dan hanya menganggap jika Imsol sedang mengingat mimpi buruknya tentang dirinya. Dan Sonjay malah menanyakan mengenai perasaannya yang belum terbalaskan. Membuat Imsol seketika itu gugup dan tidak memberikan jawaban apapun. Hingga ketika Sonjay sedang mempersiapkan kamar untuk Imsol, Sonjay pun dibuat panik ketika Imsol melihat di sebuah kasur terdapat poster wanita BGL yang Imsol kira adalah koleksi milik Sonjay. Hingga ketika Imsol mencoba mengambilnya, tanpa sengaja Imsol terjatuh yang membuat wajah mereka saling bertatapan. Dan momen romantis pun terjadi di antara mereka. Namun momen itu terhenti saat In Hyuk yang baru pulang melihat kejadian itu. Namun Sonjay yang panik dengan segera menyembunyikan Imsol di dalam lemari dan menyuruh In Hyuk untuk segera pergi. Namun In Hyuk yang sempat sekilas melihat Imsol, ia pun seketika menanyakan mengapa Sonjay sangat mencintai Imsol padahal masih banyak wanita lain yang lebih cantik, serta alasan Sonjay yang menjadikan Imsol cinta pertamanya malah rela hidup sendiri selama ini hanya demi menunggu kedatangan Imsol yang tidak kunjung kembali. Mendengar itu, Imsol pun merasa menyesal karena sebelumnya Imsol tidak segera membalas perasaan Sonjay kepadanya dan malah menyuruh Sonjay untuk pergi menjauh darinya. Dan keesokan harinya, Sonjay pun mengantar Imsol pulang dan setelah mengetahui semua pengorbanan serta cinta yang tulus dari Sonjay, Imsol akhirnya membalas perasaan cinta Sonjay dan meminta maaf jika selama ini ia telah membuat Sonjay menunggu dan terus berharap. Setelah mengatakan itu, Imsol yang gugup seketika itu berlari masuk ke dalam rumahnya. Namun ternyata Sonjay mengejarnya untuk memastikan apakah Imsol benar-benar mencintainya. Dengan keyakinan penuh, Imsol mengatakan jika dirinya benar-benar sangat mencintai Sonjay. Mendengar itu, membuat Sonjay terbawa suasana dan akhirnya terjadilah pertarungan bibir di antara mereka. Namun di tengah kebahagiaan mereka, tanpa mereka sadari, rupanya sang sopir taksi begal ternyata masih hidup. Dan saat itu terlihat sedang mengawasi mereka berdua. Singkatnya, Sonjay dan Imsol yang sama-sama terlihat bahagia karena kini mereka telah resmi menjadi pasangan kekasih yang saling mencintai. Sonjay kemudian menghubungi Imsol dan mengajaknya untuk bertemu di malam hari. Dan dengan senang hati, Imsol pun mengiyakan ajakan Sonjay hingga ketika Imsol bergegas pergi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seorang wanita yang terjatuh tepat di hadapannya. Dan tak lama, security datang dan memberitahukan jika wanita itu adalah wanita yang sebelumnya menguntit Sonjay. Imsol dengan segera mengejar wanita itu dan berhasil menangkapnya, yang mana rupanya wanita itu hanyalah seorang remaja yang sangat mengidolakan Sonjay. Imsol saat itu juga menasihati remaja itu untuk tidak berlebihan dalam mengidolakan seseorang, karena itu bisa mengganggu privasi idolanya. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Imsol dibuat terkejut ketika ia melihat berita jika Sonjay kekasihnya telah diserang oleh seseorang yang membuat Sonjay terluka parah dan kini tengah tidak sadarkan diri. Yang mana ternyata pelaku yang telah membuat Sonjay sekarat tidak lain adalah sang sopir taksi bernama Yongsu, yang diketahui baru saja bebas dari penjara karena kejahatannya di masa lalu yang sempat mencoba menghabisi Imsol. Imsol yang mengetahui itu tidak habis pikir mengapa orang itu menyerang Sonjay. Dengan paniknya, Imsol bergegas mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan Sonjay. Namun Imsol saat itu tidak berani masuk
karena ayah Sonjay yang terlihat sangat bersedih. Imsol kemudian berniat kembali ke masa lalu untuk merubah nasib Sonjay dari insiden itu. Namun, ia pun tersadar karena jam tangannya tidak ada. Imsol saat itu juga segera pergi ke apartemen Sonjay dan mencari jam tangan milik Sonjay, namun Imsol juga tidak menemukannya. Hingga tak lama In Hyuk datang, dan saat itu juga Imsol menanyakan keberadaan jam tangan milik Sonjay. Namun In Hyuk mengatakan jika jam tangan Sonjay telah lama hilang. Mengetahui itu, Imsol seketika lemas tidak berdaya karena merasa jika ia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Sonjay. Di tengah rasa sedih itu, Imsol melihat kembali berita yang mengabarkan jika Sonjay adalah orang yang sebelumnya membantu kepolisian menangkap Yongsu pada tahun 2009, di mana Imsol menduga jika Sonjay melakukan hal itu adalah untuk menyelamatkan dirinya. Dan benar saja, saat Imsol membaca sebuah dokumen yang diberikan oleh pihak kepolisian yang bernama Wonchul, ia akhirnya mengetahui jika saat ini dirinya kembali ke masa depan, di mana ternyata di masa lalu, Imsol sempat kembali mengalami teror dari sang sopir taksi Yongsu yang saat itu Sonjay juga kembali berhasil menyelamatkan Imsol. Di mana Imsol akhirnya sadar jika alasan Sonjay akan meninggal tidak lain hanya untuk melindungi dirinya. Membuat Imsol saat itu juga tidak kuasa lagi menahan air matanya. 나 때문에 죽은 거였어?